Oke, kita terusin, videonya terputus. Ini bagaimana sih, kita teruskan saja langsung. Jadi bagaimana sih pemasaran kita itu udah nanam melon dalam jumlah besar gitu ya, varietas Rocket, Glamour atau Golden yang kuning tadi. Pasarnya ada di mana gitu ya? Selain di supermarket, di pasar, di kios-kios toko buah gitu. Kalau dalam kebun besar bisa aja di Keramat Jati ya, satu truk, bertruk-truk di sana. Saya pernah datang ke sana sendiri mengamati ya situasi kondisi bongkar pasang ya, bongkar muat buah melon, terutama varietas Glamour sama Rocket ya, di sana banyak, banyak sekali. Oke, itu pasarnya ya. Ini contoh di kios pasar induk ya. Ini para pedagang masih siap-siap. Ini bongkar pasangnya. Wah, ini Glamour nih ya, Glamour. Dagingnya oranye. Ini Rocket. Ya, ini baru penuh nih ya, truk ini penuh gitu ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sragi, Boyolali, Sukoharjo tadi ya. Ini contohnya ya, ini baru bongkar pasang. Selalu kasih jerami supaya nggak terjadi benturan ya, busuk ya. Nah, ini contohnya ya, ditaruh di dalam keranjang besar, diangkut, nanti ditata dulu di dalam kios-kios ya, ditata di kios-kios tadi seperti ini. Nah, diangkut tadi, ditata di dalam kios. Itu keranjangnya udah kosong kan, ditata dulu di dalam kios ya. Ini kan keranjangnya kosong tadi penuh kan. Nah, contoh ini kan, ini keranjang ini bawa ditarik ya, ini lori ya, ditarik di kios ini dari truk, masukkan dari truk. Ini kan baru mau nerima dari truk nih, masukkan ke keranjang besar ya, baru ditata di kios-kios seperti ini gitu. Ini keranjangnya udah kosong. Nah, diangkut pakai lori gitu ya, baru tata gitu ya. Banyak sekali. Ini bawahnya udah melon ya, jejer. Wah, ditaruh kios rapi. Ini Rocket nih ya, belum terlalu kuat ya. Kalau panen ini ujungnya harus ada sedikit gitu ya, jangan terlalu mepet ya. Ini juga sisain dikit gitu. Kalau panen buah melon tadi jangan terlalu mepet. Ini jejer ditumpuk, kasih jerami ya, selalu jerami, hindari panas, uap supaya nggak dibenturan juga. Ini dagingnya putih kalau Rocket ya seperti ini. Wah, ini udah dibeli. Ini yang akan disebar di Bekasi, di Bogor, di mana saja, di Tangerang, di Banten gitu ya. Ini udah masuk. Setelah itu nanti ini kasih jerami. Nah, jerami ini atau kardus itu dimasukkan ke sini, diangkut ke pedagang-pedagang pinggir jalan gitu, dibawa ke Bogor, dibawa ke Bekasi, dibawa ke Jawa Barat, di Banten, Tangerang ya, di Bintaro, di Bak Bulus, di mana saja yang ada. Wah, puluhan ton ya, bisa ratusan ton ya. Ratusan ton itu antara Bekasi, Bogor, Jakarta habis ya, hampir tiap hari ya. Ratusan ton habis itu, bertruk-truk ya. Ini daging kuning putih ya, Rocket ini, dagingnya tebel gitu ya. Contoh ini dibelah gitu ya. Ini para pedagang ya, pedagang skala kecil bisa dibungkus pakai kardus, dibawa langsung gitu ya. Nah, seperti ini juga dibungkus. Wah, ini melon ini semua, ini melon ya. Ini melon di packing pakai jerami gitu ya, pakai kardus apa aja lah, kardus bekas apa aja, efisiensi ya, ditata gitu ya, terus kasih jerami, dibawa, diket. Nah, sudah didagangkan nih sekarang. Para pedagang-pedagang bawa satu kardus-kardus tadi sekarang ditata ya. Dia biasanya selain melon juga beli apa aja gitu ya. Ini utamanya melon ini digantung-gantung ya, pakai tali lapia digantungin supaya nggak bonyok ya, biar menarik juga. Jadi pedagang-pedagang di Bekasi, di Bogor, di mana saja tadi ya dijual di pinggir-pinggir jalan, toko buah, sambil buah-buahan yang lain gitu ya. Ini buah melon ini contoh nih, buah melon besar-besar nih digantung. Ini kurang lebih ya 3 kilo ini ya. Nah, ini Rocket, ini gantung-gantung tadi ya, buah melon yang gantung. Jadi melon ini untuk konsumsi sehari-hari ya, bisa buat buah segar maupun bahan es campur buah-buahan, buat restoran ya, warung, untuk masyarakat secara umum, keluarga ya, buah keluarga ya, buah meja lah, setelah makan buah melon dibelah-belah.
Jadi manfaatnya cukup banyak. Selain mengandung vitamin B1, B2, kalsium, macam-macam ya, kandungan air cukup, gizinya cukup untuk bentuk antibodi, memperbaiki pencernaan. Jadi bagus untuk kesehatan ya, ini fungsinya cukup banyak ya. Untuk buah segar, setelah makan kita makan buah melon. Bagus juga untuk orang hamil ya, untuk kebutuhan nutrisi si bayi gitu ya. Ya, ini bagus untuk antibodi dan lain-lain. Itu ya. Kalau direview sedikit, nah ini buahnya ya, direview tadi ya. Di kaki 5 di toko buah. Nah, ini para pedagang tadi bungkus-bungkus. Ini kardus-kardus ini diangkut. Kardus ini isinya melon nih kan, contoh ini. Nah, ini kardus ini isinya melon semua, mau diangkut di Bogor, Bekasi dan lain-lain. Kemudian ini buah skiroket, ya ini udah mulai diangkut. Bisa aja belum di packing di kardus. Ini kasih jerami, langsung ditata lagi, dibawa ke lokasi, sebar lagi oleh distributor. Wah, ini ditata rapi gitu ya, bentuk piramid gitu ya, rapi, bagus ya. Ya, buahnya kalau bisa jangan sampai terlalu matang ya, itu matang tapi udah manis ini, udah kuncinya harus udah manis dulu ya, supaya nggak cepet busuk. Jangan terlalu matang panennya, kalau udah matang bahaya di pinggir jalannya nanti bonyok. Antara umur 85 ya, kurang lebih itu dari setelah tanam. Wah, ini diangkut ya, ini aktivitas yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, ini para tenaga kerja yang menurunkan buah-buahan melon dari Jawa Tengah biasa rata-rata. Nah, ini ada gramor, ada skiroket, turun dari truk. Ini karena siang ya, ini maaf nih gambarnya kurang jelas, ini karena siang di luar nih panas. Nah, ini di dalam nih, di kios-kios ini bawahnya selalu dikasih jerami. Bawah sebelum nata melon itu bawahnya harus selalu kasih jerami ya, supaya empuk gitu ya, supaya enggak tadi tanamannya ya. Nah, seperti ini ya. Rangkumannya, reviewnya, buahnya setelah panen di Pasar Kramat Jati. Oke. Nah, setelah sampai di kios-kios ya, itulah titik rantai pemasarannya ya, dari petani dibawa di dalam truk, diangkut biasanya malam hari ke Jakarta. Contohnya tadi di Pasar Induk Kramat Jati, di mana aja banyak, di pasar-pasar di tiap provinsi atau kabupaten ada. Itu biasanya udah ada kontak dulu sebelum panen, itu udah ada marketingnya dulu ya. Saya hanya menjelaskan bagaimana sih kalau kita nanam melon, pasarnya ada di mana saja. Tadi contohnya di Pasar Induk Kramat Jati itu menampung puluhan ton ya melon tiap harinya. Berapa ton itu ya, tiap berapa truk ya. Di Pulau Gadung ada, di Kramat Jati ada Pasar Induknya ya. Itu contohnya ya, marketingnya ya. Rantainya itu dari petani diangkut ke Pasar Induk. Pasar Induk nanti lebar lagi, dibawa oleh distributor, di drop lagi ke kios-kios seperti ini, kios-kios toko ya. Biasanya berapa kilo dia, berapa buah, diecer lagi gitu ya, pinggir-pinggir jalan gitu ya. Tentang harga udah standar ya, sesuai pasaran. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk sahabat rumahku Indonesia di mana saja. Itu tadi tip agribisnis buah-buahan sampai marketingnya, dari rantai pemasarannya, rantai pasarnya udah tak jelaskan secara rinci supaya bagi petani melon yang lainnya bisa tahu di mana sih kalau kita sebagai petani langsung menjual langsung ke pasarnya. Jadi sebagai petani sekaligus menjual ke pasarnya, jadi keuntungannya jauh lebih besar. Jadi kita petani menjual
Kalau bisa ya, biasanya ada tengkulak-tengkulak khusus sudah ada ya. Jadi kalau udah nanam melon itu biasanya udah ada pedagangnya. Tapi bisa aja petani langsung menjual sendiri langsung ke lokasi marketingnya. Itu rantai marketingnya seperti itu pasarnya ya. Kalau petani sekaligus nanti jual sendiri, keuntungannya jauh lebih besar. Itu saja yang saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Kalau ada kekurangan minta maaf. Agak cepat videonya kita jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.